Hai, selamat pagi, salam hangat dan happy weekend semuanya. Jumpa lagi nih sama aku, Evi Nur Safitri, tentunya di program kesayangan kalian. Gimana lagi kalau bukan di OMP, obrolan minggu pagi. Nah, gimana nih kabar kalian di minggu pagi ini? Semoga cerah ya sobat, secerah cuaca hari ini. Selama 10 menit ke depan nih, aku akan temani sobat di rumah. Nah, di episode kali ini juga aku akan membahas seputar topik yang sangat menarik untuk kita bahas secara bersama-sama. Kira-kira apa ya itu? Oke, pada episode kali ini aku akan membahas nih mengenai quarter life crisis. Kira-kira apa sih itu quarter life crisis? Apa aja sih itu ciri-ciri dari quarter life crisis? Seberapa penting sih quarter life crisis? Dan bagaimana sih cara untuk mengatasi jika kita terkena quarter life crisis? Penasaran? Oke, pantengin podcast ini sampai akhir. Stay tune! Nah, bicara soal quarter life crisis nih sobat, mungkin sebagian besar orang itu udah pernah mendengar atau bahkan tahu apa sih itu arti dari quarter life crisis. Namun, ada juga loh yang mungkin bertanya-tanya apa ya itu quarter life crisis? Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan topik kita pada episode kali ini, sebelumnya aku mau nanya nih sama sobat di rumah semuanya. Pernah gak sih kalian tuh ngerasain perasaan khawatir, takut, cemas, resah, dan perasaan-perasaan semacam itu? Pastinya pernah dong ya, atau bahkan sering nih. Nah, perasaan-perasaan yang muncul itulah biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Mulai dari mungkin dari circle pertemanan kalian yang kian menciut, satu persatu teman kalian itu mulai menghilang, atau masalah keluarga, masalah keuangan, atau bahkan yang paling krusial itu adalah masalah dalam percintaan. Nah, hal itulah yang mendasari terjadinya quarter life crisis. Jadi apa sih itu quarter life crisis? Nah, quarter life crisis ini adalah krisis seperempat kehidupan. Tapi kalau anak zaman sekarang atau anak milenial nih ya, itu biasa menyebutnya sebagai quarter life crisis. Nah, jadi quarter life crisis itu apakah itu termasuk dalam penyakit? Oh, enggak dong. Quarter life crisis itu bukan dari bagian penyakit. Namun memang hal yang lumrah dialami oleh hampir semua orang. Nah, definisi dari quarter life crisis ini adalah fenomena yang menyerang usia kisaran 20-30-an tahun. Nah, pada fenomena atau fase inilah itu akan terjadi kebimbangan atau kekhawatiran akan tujuan hidup yang ia alami. Oke, aku mau nanya lagi nih sama sobat di rumah. Nah, pernah nggak sih kalian tuh mikir yang aku ambil jurusan ini bener nggak sih? Aku ngelakuin ini sekarang itu bener nggak ya? Atau bahkan mikirnya sampai gini, setelah lulus dari ini, pada kondisi inilah akan sering terjadi yang namanya kegelisahan dalam kehidupan. Yang kayak takut gak disukai orang, takut gagal, takut gak diterima orang lain, dan sebagainya. Nah, perasaan-perasaan inilah yang dinamakan sebagai quarter life crisis. Nah, hal ini juga berkaitan dengan overthinking karena kita tuh udah takut akan hal-hal yang akan terjadi di masa depan, padahal kita belum pernah mencobanya gitu loh. Tapi kita udah takut bayangan. Nah, ini yang harus kita renungi secara bersama-sama nih, baik itu aku atau sobat di rumah semuanya. Apakah aku akan berprofesi sebagai ini ya? Atau mungkin dalam hubungan asmara itu yang kayak aku udah lama sama dia. Apakah dia itu emang benar-benar orang yang tepat buat aku? Apakah dia itu bisa jadi support system yang baik buat aku sampai nanti? Nah, kegelisahan dan kekhawatiran inilah yang dinamakan sebagai quarter life crisis. Quarter life crisis itu bukan kelainan atau penyakit ya sob, karena itu emang hal yang lumrah dan wajar gitu loh dialami oleh usia kisaran 20-30-an tahun, karena saat ini pun aku juga masih sering mengalami yang namanya quarter life crisis. Oke, sebelumnya aku ingin menegaskan terlebih dahulu kalau aku di sini bukan psikolog atau ahli dalam jiwa ya guys. Cuman aku ingin nge-share aja berdasarkan pengalaman pribadi aku, pengetahuan yang aku tahu dan berdasarkan riset di lapangan yang bersumber dari pakar ahli lah. Kayak apa aja ya? Enggak intinya aku cuma pengen ngebahas sih, berbagi cerita sama sobat di rumah, karena di sini aku juga masih mengalami yang namanya quarter life crisis gitu loh. Jadi ini tuh nggak hanya pesan surat terbuka untuk sobat di rumah, tapi juga untuk aku pribadi sih yang pasti. Jadi itu dia tadi mengenai definisi dari quarter life crisis. Jadi udah paham dong ya sobat di rumah apa sih itu quarter life crisis. Nah, yang selanjutnya ini aku akan
memberikan sebuah ciri-ciri kenapa orang itu dikatakan mengalami quarter life crisis. Yang pertama itu adalah selalu merasa kalah. Nah, kalah di sini itu dapat dikategorikan oleh banyak hal ya sobat. Itu bisa jadi dalam hal perlombaan, persaingan, dan sebagainya. Namun fokus aku pada bahasan di episode kali ini itu adalah fokusnya itu pada hal pencapaian. Nah, diibaratkan aja kayak gini. Misal nih, aku usia 21 atau 22 tahun sedang mengenyam pendidikan. Namun, lihat teman-teman seumuran yang dia tuh udah bisa menghasilkan uang sendiri, udah bekerja, udah tunangan, udah menikah, udah punya anak. Terus kita tuh muncul perasaan dan pikiran yang kayak, dia udah sampai ke tahap itu, sedangkan aku masih di sini, aku masih berada di tahap berproses dan masih mengenyam pendidikan, sedangkan dia udah berada di tahap dimana dia tuh udah kerja atau kan udah nikah atau punya anak gitu loh. Nah, perasaan dan pikiran semacam inilah itu secara tidak sadar kita sedang mengalami yang namanya quarter life crisis. Ya sebenarnya wajar sih ya, wajar aja kalau kita lihat teman-teman seumuran kita udah berada di fase itu, sedangkan kita itu masih mengenyam pendidikan. Itu ya wajar, karena aku pun jujur ya masih sering sih mengalami hal-hal semacam itu. Pikirannya kayak, kok aku masih berada di tahap ini ya gitu loh. Oke, masuk ke dalam ciri-ciri yang kedua. Ini ada perasaan yang merasa dirinya itu terkurung. Nah, terkurung di sini itu artinya kebebasan itu mulai perlahan-lahan kayak terbatasi gitu loh. Ini tuh bisa dikarenakan oleh beberapa hal. Nah, mungkin aja karena dia mikirnya orang yang mengalami quarter life crisis itu kayak yang beban tanggung jawab, entah itu pendidikan, masalah yang dihadapi, pekerjaan, dan sebagainya itu terlalu berat untuk dipikul. Sedangkan perasaan-perasaan seperti itulah merasa dia tuh kayak terkurung gitu loh. Ya, menurut aku sih wajar sih ya, karena usia 20-an ke atas itu memang usia transisi dari yang tadinya remaja ke dewasa. Maksudnya gini, yang di usia remaja kita tuh nggak pernah membayangkan wah dewasa itu sekompleks itu, entah itu dari permasalahan atau segala bidang kehidupan itu sekompleks itu. Dan kemudian ketika kita menginjak ke usia dewasa yang mana kita belum pernah menapaki kehidupan yang semacam itu gitu, kita akan kaget gitu loh, kok ternyata seperti ini, entah itu dari permasalahannya dan kehidupannya itu benar-benar berbeda. Dan ya wajar sih ya kalau perasaan terkurung itu mulai muncul di usia-usia ini. Nah, yang selanjutnya untuk ciri-ciri dari quarter life crisis yang ketiga ini adalah kegelisahan akan tujuan hidup nantinya. Nah, kegelisahan ini mulai timbul nih pada usia-usia kisaran 20-an awal ketika mereka menginjak usia dewasa. Mereka harus sudah memikirkan kedepannya itu bakal seperti apa, entah itu pekerjaannya, kehidupan kedepannya itu bakal seperti apa, itu harus sudah dipikirkan. Dan ini yang menjadi beban sih ya, beban tersendiri, karena kita nggak hanya berekspektasi aja, tapi bagaimana cara kita untuk mewujudkan itu semua menjadi kenyataan gitu loh. Sebenarnya sih hal yang menjadi faktor kegelisahan ini berasal dari ekspektasi orang di sekitar kita. Misalnya aja gini nih, sobat di rumah sekarang itu ada yang sedang mengenyam pendidikan di jurusan A gitu. Terus ekspektasi orang-orang di sekitar tuh yang kayak wah ini kuliahnya di jurusan A, berarti besoknya bakal jadi seorang ini gitu kan. Nah, dari situlah ya emang itu memotivasi juga, dan kita punya tanggung jawab gitu loh untuk membuktikan pada orang-orang, aku bakal jadi seperti ini. Tapi ketika mungkin nantinya setelah lulus kita nggak bisa seperti yang kita harapkan, nggak sesuai dengan ekspektasi kita, atau bahkan orang-orang yang ekspektasinya terlalu berlebihan, kan membuat mental kita tuh jadi terganggu gitu loh. Kesehatan mental kita tentunya nanti akan kena gitu, karena ya itu tadi, karena ekspektasi orang-orang yang mungkin nantinya nggak akan sesuai dengan realita yang ada gitu loh. Tapi ya pastinya kita harus tetap berusaha sih ya, harus kita usahakan, kita upayakan apa yang kita jalani sekarang itu yang terbaik gitu loh menurutku, gitu sih. Faktor yang ketiga atau penyebab yang ketiga ini adalah perubahan besar yang terjadi di masa depan. Nah, ini udah aku jelasin tadi mengenai perubahan-perubahan yang tadinya di usia remaja nggak pernah kita terbayangkan bakal mengalami hal seperti itu, atau permasalahan yang mungkin sekompleks itu, tapi di usia menginjak dewasa ini semua benar-benar terlalu nyata, begitu nyata, mulai dari permasalahan, entah itu dari pertemanan, percintaan, kehidupan, itu benar-benar nyata. Dan ya ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya atau seseorang itu mengalami quarter life crisis itu sih. Jadi jika kita timbang-timbang nih sob, ternyata nggak
kita sadari ya, hal-hal sepele semacam itu yang awalnya kita tuh hanya aku ngalami ini, oke lah berarti itu cuman perasaan biasa, namun ternyata itu adalah bagian dari terjadinya seseorang mengalami suatu fenomena bernama quarter life crisis. Seberapa berpengaruhnya sih quarter life crisis itu dalam kehidupan? Untuk pendapatku pribadi sih ya, menurut aku itu berpengaruh banget sih quarter life crisis tuh. Jika seseorang dikatakan mengalami quarter life crisis itu pasti itu akan berdampak dalam hidupnya, karena ya kalau udah muncul rasa takut, khawatir, cemas, itu nanti akan berimbas gitu loh ke dalam berbagai aspek kehidupan yang lain gitu. Dan itu cenderung biasanya ya orang yang mengalami hal semacam itu adalah orang yang overthinking sih gitu. Orang yang overthinking itu mudah banget terkena yang namanya quarter life crisis. Overthinking itu wajar, cuman jangan sampai over yang apa-apa kita overthinkingin, kita takut akan hal yang belum kita lakukan tuh ya jangan. Kita harus yakin sih yang pasti dalam melakukan suatu hal itu overthinking itu pasti ada, tapi kita harus terapkan dan kukuhkan rasa keyakinan dalam diri kita, karena semua yang berawal dari keyakinan dan niat yang baik itu tentunya insya Allah sih akan Allah ridhoi jika itu memang rezekinya. Itu sih, itu menurut aku. Nah yang selanjutnya ini ada tips atau cara-cara untuk mengatasi jika kalian itu terserang yang namanya quarter life crisis. Jadi nggak perlu khawatir berlebihan nih sob, bahwa sebenarnya tuh bisa diatasi loh jika kita itu mengalami quarter life crisis. Ini dia cara-cara untuk mengatasi quarter life crisis yang dirangkum dari Health and Psychology Today. Nah untuk cara yang pertama itu adalah berhenti ngebandingin diri kalian dengan orang lain. Nah ini juga erat kaitannya loh dengan yang namanya self love atau mencintai diri sendiri. Maksudnya gini, kalau tujuan dari ngebandingin diri kita sama orang lain tuh untuk menunjang kita, memotivasi kita untuk menjadi lebih baik, itu it's okay ya, itu nggak masalah. Cuman kebanyakan dari kita, aku dan sobat di rumah mungkin ya, itu ngebandinginnya itu lebih ke arah yang kayak kok aku nggak bisa seperti dia ya, kok aku nggak bisa lebih dia, dan ini tuh kayak kita itu nggak bisa berada di atas dia gitulah, istilahnya seperti itu. Nah inilah ngebandingin yang nggak dianjurkan sebenarnya gitu. Oleh karena itulah mulai dari sekarang ayo aku ingin ngecek nih sobat di rumah semuanya untuk mulai dari mencintai diri kita sendiri ya, karena sejatinya setiap individu, setiap manusia, setiap orang-orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita tuh punya keistimewaan, kita itu punya keistimewaan masing-masing dalam diri kita. Tuhan aja menciptakan manusia itu dengan versi terbaiknya, dengan versi istimewanya. Masa kita sendiri gak bisa menghargai gitu loh apa yang ada dalam diri kita. Oleh karena itulah penting banget yang namanya self love. Kita harus mencintai diri kita sendiri, hargai yang ada dalam diri kita, bahwa itulah yang terbaik. Kita itu istimewa, kita tuh istimewa di bidang masing-masing. Kalau bukan diri kita sendiri yang mencintai kita, siapa lagi coba? Oleh karena itulah ayo sama-sama kita mulai dari diri kita. Cintailah diri kita sendiri dan hargailah apa yang ada dalam diri kita. Tips yang selanjutnya ini ada fokus dan kejar minat kalian. Nah, jadi dari sinilah kita harus mulai mengevaluasi diri kita. Sebenarnya minat kita itu di mana sih? Kita tuh suka apa sih? Nah, baru kita jalani dan kita lakukan sesuai dengan passion dan juga minat kita. Jangan saran aku sih jangan ikut-ikutan teman sih ya. Misalnya gini, wah kita punya teman deket nih si A, dia tuh sukanya kayak gini, dia tuh minatnya di sini. Nah, jangan hanya karena minat dia di A, kita harus ikut-ikutan ke hal itu, karena belum tentu yang dia suka itu juga yang kita suka gitu loh. Jadi berhenti untuk ikut-ikutan apa yang dilakukan dan yang disukai oleh teman kalian, karena yang pertama harus kita lakukan adalah mengevaluasi dulu diri kita itu seperti apa gitu loh. Ketiga, ini ada pilihlah lingkungan yang positif. Nah, lingkungan yang positif ini tentunya dapat mendukung serta menunjang kita dalam berproses dan juga berkembang. Nah, ada juga pepatah yang mengatakan bahwa jika kita berteman dengan seorang penjual minyak wangi, tentu kita juga akan tertular gitu loh harumnya, wanginya. Nah, sebenarnya sih ini bukan masalah dan bukan persoalan mengenai membeda-bedakan orang lain sih ya. Cuman saran aku sih ya, ketika kita sudah berhasil menemukan lingkungan positif yang bisa mendukung kita, menunjang kita untuk berproses, untuk mengevaluasi diri untuk menjadi lebih baik, ya apa salahnya dipertahankan gitu loh. Jadi lingkungan yang positif atau yang mendukung ini sangat berpengaruh untuk menghindari atau mengatasi adanya quarter life crisis. Itu sih.
Oke, nggak terasa nih sob, udah 10 menit lebih aku temani sobat di rumah. Nah, jadi tadi kita udah bahas nih mengenai pengertian, ciri-ciri, seberapa berpengaruhnya dan bagaimana sih cara untuk mengatasi quarter life crisis itu. Semoga dari apa yang aku sampaikan pada episode kali ini tentunya dapat bermanfaat dan juga menginspirasi sobat di rumah. Nah, saran aku sih ya, bagi sobat di rumah yang mungkin sedang mengalami fase di mana quarter life crisis itu menyerang, coba deh terapkan beberapa tips yang aku kasih tadi. Semoga dapat membantu ya. Terima kasih sudah menyaksikan podcast ini sampai akhir, dan jangan lupa untuk ikuti terus dan pantengin terus di episode-episode menarik berikutnya tentunya bersama aku, Evi Nur Safitri. Sampai jumpa.